semuanya, selamat datang kembali di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversations bersama aku Kumaila. Nah, jadi beberapa waktu lalu kan, cerita dulu ya, aku tuh sempat bikin konten yang judulnya tuh bedah argumen bela Tuhan gitu. Aku bikin jadi 3 part. Part satu isinya argumen teistik dan bantahan sisi ateistiknya gitu ya. Nah, part 2 isinya argumen teistik dan bantahannya. Part 3 isinya lebih spesifik tentang argumen-argumen di kitab suci agama Islam dan audiensnya aku batasi hanya untuk member gitu. Nah, kalau mau join member caranya klik tombol join yang ada di letaknya di sebelah subscriber ya. Letaknya di sebelah subscribe. Nah, sebenarnya konsep kontennya itu aku tuh lebih tujuannya itu aku mau ngasih tahu audiens bahwa ini loh perdebatan muter-muternya orang beragama dan yang nggak beragama tuh modelannya gini gitu. Jadi aku berusaha untuk jadi observer dan menyampaikan gitu. Tapi aku ya tentu saja nggak bisa menjamin kalau tidak ada subjektivitasku ya, apalagi topiknya kayak gitu. Nah, abis itu ada konten kreator namanya Darren Christopher. Dia memberikan kritik untuk videoku yang part satu argumen bela Tuhan part satu dan dikasih judul titik keliru Kumail Hakimah gitu. Untung thumbnailnya ngambil foto aku yang cakep gitu. Sengaja itu sengaja. Dan yang mana di video itu tuh aku setuju pada sebagian besar kritik dari Darren gitu. Aku rasa Darren bisa menjelaskan alur argumen ribet dengan lebih jelas gitu. Aku jadi aware penjelasanku emang kurang jelas gitu. Ada penjelasan-penjelasan yang gak runut, ada yang terlalu aku simplifikasi dan jadinya malah delivery aku nggak berhasil aku sampaikan konsepnya secara lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Dan aku juga jadi menyadari kalau aku tuh agak males-malesan bahasnya, tapi ngerasa harus bahas karena ngerasa topiknya itu fundamental dalam memahami argumen beragama gitu ya. Tapi karena males-malesan mungkin aku jadi terkesan mengecilkan gitu dan aku nyebutnya tuh kalau ini semua tuh akrobat filsafat aja karena nggak membuktikan secara konkret atau empiris gitu. Nah, pesan besar aku yang sebenarnya jadi apa ya? Meskipun kita ribet-ribet philosophizing theological claims ya tetap aja intinya itu subjektif dan nggak bisa kita apa-apain gitu. Kita nggak bisa bertindak apa-apa pada realita gitu. Kita cuma berargumen. Nah, karena ya kita punya belief sendiri-sendiri, orang lain juga yang meskipun beliefnya sama, tapi kan pada level subjektivitas pasti kayak ada uniqueness-nya gitu. Nah, tapi dalam segala akrobat ini kita bisa periksa nih mana yang akrobatnya pakai teknik yang bagus, mana yang rada ngasal. Nah, itu. Jadi ya itu adalah excuse aku. Nah, dan jadinya aku merasa berhutang kepada penonton setiap Forbidden Questions untuk bisa Forbidden Question berhak mendapatkan pemaparan konsep yang lebih clear gitu. Makanya di kesempatan kali ini aku beruntung sekali karena Darren bersedia untuk ngobrol sama aku mengenai topik-topik ini di Forbidden Questions. Makasih Darren udah mau jadi tamuku di Forbidden Questions. Thank you udah mau mengundang aku yang sebenarnya subscribernya masih jomplang. Jadi aku yang thank you sebetulnya. Ya of course aku nggak ngeliat subscriber kamu lah. Maksudnya aku lihat ya karena kelihatan. Tapi maksudnya pertimbangan utama aku ya supaya kita bisa berdialektika asik. Iya, betul betul. Paling disclaimer dikit boleh nggak Kamela sebelum ini? Paling I'm not an expert. Jadi aku yakin pasti di luar sana ada orang-orang yang jauh lebih memahami arguments ini. Sehingga nanti aku akan coba untuk share sebisa aku dan mungkin nanti akan ada objektif juga dari Kak Maila. Cuman mungkin I would be more comfortable if people see this as a discussion than a debate gitu. Karena aku yakin pasti kita come from different sides of the spectrum kan of belief. Tapi aku merasa ya this is an important thing to share dan kalau nanti misalnya ada objections yang mungkin aku nggak bisa jawab, aku akan bilang aja kalau I don't know how to answer those questions. Gitu nggak apa-apa ya Kak? Ya of course lah ya betul aku juga bukan expert dan aku juga nggak ada apa ya aku tidak ada kebutuhan untuk membuktikan kalau aku benar dan Darren salah. Kita nggak ada stand kayak gitu di sini. Iya, Jadi, memang objektifnya ya emang buat ngobrol dan saling memahami argumen-argumen ini sembari saling memahami satu sama lain gitu iya, kali ya. iya betul. Tapi kamu tuh kenapa tertarik sih sama topik kayak argumen ketuhanan gini? Karena aku tuh sejujur ya, aku bikin konten itu tuh agak males-malesan. Itu tuh apa ya? Sebenarnya mata kuliah dan mata pelajaran waktu aku masih di pesantren, ya itu yang paling
boring gitu. Meskipun Hmm. menurut aku itu fundamental, Ya, itu kayak kayak boring luar biasa gitu. Dan aku bikin konten itu sebenarnya itu adalah request teman baik aku gitu. I see. Kayak kita lagi ngobrol-ngobrol, kenapa kamu nggak pernah konten ini nih? Aduh, males banget gitu. Nah, jadi emang aku berusaha gimana mengkondens segala segala argumen itu di dalam Hmm. video pendek gitu. Karena apa ya? Ya, Aku mikirnya itu kognitif loadnya gede kan untuk ya, mencernanya gitu. ya, Jadi ya. eh, aku memang mencoba simplify, tapi kayaknya iya aku ngerasa konten itu jelek sih. Karena ketika waktu aku bilang ke teman aku udah tayang, tapi kayaknya jelek sih gitu. Gitu. Oh, I see. Tapi honestly, I don't think that way. I mean, aku banyak tidak setuju ya. Cuman from my part, aku juga lupa kalau misalnya Kak Kumaila di sana untuk sebenarnya menjelaskan dan playing devil's advocate kan. Kenapa argumen ini Nah, tapi salah, dan segala eh, macam. Aku nangkapnya tapi itu debunking. Padahal Kakak ada bikin tiga part itu. tapi dengan kamu menjawab aku itu, aku jadi nyadar kalau aku tuh tidak jelas gitu. Hmm. Maksudnya mungkin aku kurang jelas mengkomunikasikannya gitu. Kalau aku Hmm. tuh tugasku sebagai presenter adalah present di present perdebatannya gitu. Ya, Bukan ya, aku lagi mencoba present ini dan mendebat ini gitu. ya, 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 ya. I Kenapa see. kenapa kamu tertarik gitu sampai eh ngombe apa ya ngasih tanggapan ke semua penjelasan aku. Sebetulnya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama personal dan yang kedua mungkin ah lebih kayak karena aku merasa ini penting gitu. Jadi kita bagi personal dan profesional aja gitu ya. Personalnya karena aku dulu pernah menjadi seorang ateis di saat aku SMP. Ateisme ini muncul bukan karena aku dengar arguments against God, tapi lebih karena aku nggak suka dengan beberapa hal yang diajarkan dan dilakukan oleh orang-orang di sekitar aku gitu. Dan it actually led me to kasarnya refuse God. Aku nggak mau percaya sama Tuhan gitu. Dan dari situlah aku sebetulnya mulai discover ada yang namanya ateisme itu. Tapi semua ini aku kept silence ya kan. I kept my silence sampai akhirnya aku SMP 2 itu aku ketemu sama sebenarnya di sekolah ya karena sekolah aku sekolah Kristen, ketemu sama teman-teman yang very very Christian gitu. Dan intinya di sana menjadi titik balik aku di mana aku pada akhirnya trying to rediscover the faith lagi gitu. Dan kebetulan aku punya satu teman namanya, nggak usah sebut namanya kali ya, tapi ada satu teman aku yang dia Christian, tapi dia sebetulnya very very critical, gitu. Sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengedepankan sisi intelektual kekristenan. Dan teman aku ini yang sebetulnya sampai sekarang membuat aku jadi into banget sama bagian ini karena selama ini aku nggak tahu bahwa ada sisi intelektual dari agama itu. Aku selalu mengira bahwa agama itu all about the dogmas gitu, all about apa yang dikatakan Alkitab dan kita nggak bisa refute gitu. Tapi di saat aku uh, telusuri lebih lanjut berdasarkan apa yang aku lihat dan aku pahami, oke nya kayaknya ada nih sisi intelektual yang bisa aku dive in gitu dan I want people to know about this. Aku nggak mau mereka percaya ya, pasti orang punya interpretasi sendiri, tapi at least mereka tahu bahwa ada sisi intelektual dari ketuhanan juga gitu. Karena sekali lagi ya, pemahaman umumnya sekarang adalah oh iman dan sains atau iman dan logika itu 100% bertentangan. Nah, aku nggak setuju sama tesis itu. Nah, itu mungkin dari segi personal. Dari segi profesional, kenapa aku suka dan mau bikin konten kayak gini? Mungkin karena aku merasa bahwa the question of whether God exists, pertanyaan mengenai apakah Tuhan itu ada adalah pertanyaan paling fundamental yang harus kita jawab. Karena kasarnya orang di saat hidup itu nggak perlu misalnya kecelakaan motor. Orang nggak perlu misalnya tiba-tiba ketabrak bis di tengah jalan. Itu hal-hal yang bisa dihindari. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang absolut. Semua orang pasti mati gitu. Dan the big question adalah setelah kita mati kita kemana? Ya kan? Dan menurut aku karena kematian ini real dan kehidupan ini terbatas ya pertanyaan mengenai Tuhan ada atau enggak adalah pertanyaan yang harusnya kita semua jawab bareng-bareng. Karena itu menentukan kita menjalankan hidup ini seperti apa. Menurut aku itu menentukan juga pilihan-pilihan politik kita. Ya kan? Misalnya kayak contoh yang lagi marak di luar sana aborsi misalnya gitu kan. Oh ini aborsi adalah rights of women misalnya gitu. Tapi kan orang-orang yang beragama pasti akan kontra dengan hal tersebut. Gitu. Enggak bisa kayak gitu ya. Nah, artinya the question is in whether apakah Tuhan tuh ada atau tidak gitu.
apakah ada this one entity yang menentukan ini tuh harus seperti ini loh, itu tuh harus seperti itu gitu, ini boleh, itu nggak boleh. Nah jadi makanya aku merasa mungkin pertanyaan ini sangat-sangat penting dan harus dijawab gitu, at least buat aku secara personal. Dan aku pengen share itu di YouTube aja. Dan karena sebetulnya aku gabut juga, jadi sekalian sekalian killing time di situ. Berarti kamu tertarik sama argumen ketuhanan itu justru titik balik sejak SMP itu ya? Sebetulnya waktu SMP itu belum tahu soal argumen ketuhanan. Tapi di saat aku mulai engage dengan teman-teman aku yang ini, dan ada salah satu orang yang memperkenalkan, kamu pernah gak sih mempertanyakan ini, kamu pernah gak sih mempertanyakan itu. Baru dari situ aku, oh ternyata ada ya sisi intelektual yang bisa kita gali, dan bukan sebuah tabu untuk kita bertanya soal um, topik-topik ini gitu. Berarti circle kamu religius ya? Teman-teman kamu religius. Dulu di SMA iya, dan aku sekarang senang karena udah nggak terlalu. Kenapa? Karena aku merasa aku bisa ketemu sama orang-orang yang berbeda gitu. Jadi dulu aku memang tumbuh besar dengan lingkungan yang very very homogen ya kan, Chinese Kristen gitu. Dan aku sejujurnya senang karena sekarang pas kuliah aku ketemu sama orang-orang yang not necessarily jatuh ke dalam dua kategori itu. Eh, kalau di kalau didikan keluarga gimana? Kamu dididik dengan religius nggak? Berarti keluarga besar kamu Kristen semua kah? Atau kamu terekspos keimanan apa aja nih yang Ya. cukup signifikan selama kamu hidup? Sebetulnya kalau dari segi keluarga campur, ada yang Christian, ada yang Buddhis, ya kan? Bahkan kakekku, aku nggak yakin dia subscribe to a certain religion. Mungkin dia lebih ke arah yang kayak, oke ini ada nih Tuhan, tapi kita nggak tahu siapa misalnya kayak gitu. Muslim juga ada gitu. Jadi kayak semuanya tuh tercampur. Tapi memang yang paling dipaparkan adalah ya kekristenan. Tapi yang aku suka dari keluarga aku adalah karena kekristenan itu nggak pernah di shove it down my throat, tuh nggak pernah seperti itu. Jadi isinya lebih banyak anjuran dari orang tua. Gereja ya, gitu, baca Alkitab ya, doa ya. Tapi nggak pernah yang kayak kamu kalau nggak gereja pukul gitu, itu tuh nggak ada gitu. Jadi lebih ke arah anjuran sih. Tapi pertanyaan-pertanyaan kamu, apa ketertarikan kamu sama argumen ketuhanan tuh sebenarnya kayak spesifik pada kekristenan. Maksudnya gimana? Eh, eh, kan secara apa ya? Secara teologis, secara fundamental teologis itu kan agak agak-agak beda nih konsep Tuhan. Ya, Nah, ya, ketika kamu sedang berkecimpung pada konsep ketuhanan, apakah itu ya. spesifik pada konsep ketuhanan di Kristen atau Hmm. kamu sempat apa ya kayak mampir-mampir juga nengok konsep ketuhanan tetangga-tetangga? Oke. Sebetulnya ini bagian yang aku nggak tahu aku bisa ceritakan atau enggak. Tapi aku sebenarnya pernah hampir aku sempat pengen masuk ke dalam satu agama yang lain. Ya aku nggak akan sebut agama apa, gitu ya. Cuman Nah, aku jadi ya penasaran. untuk for sebenarnya for many reasons, tapi primarily karena aku nggak mau. Sebenarnya gini, aku bikin YouTube channel itu niatnya tuh nggak pernah untuk gali agama doang. Gitu. Aku kan latar belakang aku hubungan internasional. Aku suka politik, gitu. Jadi aku sangat-sangat suka dengan menjelaskan nih kenapa nih misalnya Israel Palestina berperang, kenapa Rusia Ukraina berperang gitu misalnya. Aku suka itu, tapi yang aku lebih suka adalah ideologi, dan Tuhan itu sekali lagi membentuk ideologi itu, ya kan. Nah jadi um, apakah aku pernah mampir ke agama lain? Pernah, tapi aku tidak mau dilihat sebagai seorang apologis gitu. Aku nggak mau dilihat sebagai itu, lebih ke arah I just wanna share my thoughts gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang aku nggak tahu, ya udah aku nggak akan bikin video soal itu gitu. Dan kalau ada orang yang attacking dan bagi aku nggak punya jawaban, aku nggak akan terlalu gimana gitu. Jadi mostly konten yang aku buat ini tuh ya karena aku pengen share something yang bagi aku kayaknya ini lebih convincing argumen yang aku punya misalnya gitu. Nah, tapi untuk apakah argumen yang aku dive in itu ke Kristenan doang? Jawabannya tidak. Aku merasa bahwa di saat kita membagi argumen untuk ketuhanan ada dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah to answer the question Tuhan ada atau enggak. Baru di saat kita dapat conclusion, oke kayaknya seperti reasonable untuk berpikir Tuhan itu ada, baru kita bisa masuk ke question berikutnya, kira-kira Tuhan yang mana? Gitu. Ya, ya. Berarti apakah kamu mengkategorikan diri kamu sebagai Kristen yang taat?
Sebenarnya I would say no gitu ya. Um, Why so? eh, karena mungkin aku merasa hidupku masih sangat-sangat jauh dari apa yang dikategorikan sebagai Kristen yang taat. Aku nggak baca Alkitab setiap hari. Aku karena di Bandung karena keterbatasan ongkos, aku gereja offline sebulan sekali, sisanya online Kamu gitu. gak ada gereja. Ada, cuman gereja aku mau nih yang aku suka ke sana itu kan bolak-balik udah 30.000 kan, dan 30.000 tuh di Bandung tuh besar gitu. Jadi ya aku tidak setaat itu. Makanya that's the second reason kenapa aku nggak mau orang-orang melihat aku sebagai seorang apologist gitu. Karena bagi aku ya di saat label itu menetap ya kan, ada konsekuensinya gitu, ada ekspektasi orang-orang dan sejujurnya aku cuma ingin mengajak orang untuk berpikir aja gitu. Jadi ini mungkin agak melenceng sedikit tapi menurut aku ini penting. Aku sangat-sangat suka dengan demokrasi. Menurut aku ini the best system there is. Tapi karena demokrasi itu bersandar pada kekuatan rakyatnya, kalau rakyatnya bodoh, maka demokrasi juga akan bodoh. Gitu. Dulu pernah ada satu saat di mana DPR tuh dikatain, oh bodoh nih orang-orang DPR itu. Tapi mereka mewakili rakyat. Dan kalau rakyatnya bodoh, ya kita nggak bisa ekspek sesuatu yang lebih. Gitu. Nah, dan aku merasa bahwa salah satu hal untuk kita bisa menjadi lebih baik adalah untuk kita bisa berani mempertanyakan hal-hal ini. Meskipun itu gak nyaman ya, pasti berat, pasti menakutkan. Dan aku sampai sekarang masih mengalami itu. Kalau aku encounter pertanyaan yang gak bisa aku jawab, itu pasti ada di sini, gitu, ada di hati gue kan, pasti gue pikirin gitu. Tapi gimana caranya kita terus menggali itu, meskipun itu gak enak, gitu. Tapi tadi itu pas pertanyaan aku tentang apakah kamu Kristen yang taat, kamu menjelaskannya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ritual gitu, dalam bentuk ibadah. Kamu bilangnya nggak ke gereja, nggak rajin ke gereja dan nggak baca Alkitab tiap hari. Tapi Ya. kalau yang bentuknya iman, kamu Hmm. ngerasa kayak iman kamu kuat? Iman aku kuat maksudnya kayak kalau misalnya ada orang yang argue, Kristen ini Hmm. salah gitu ya. Apa yang apa? Ada yang bilang misalnya, oh Kristen ini salah gitu. Dia menjabarkan bukti-buktinya. Apakah imanku tuh cukup kuat untuk meresponi itu? Maksudnya gitu kan? Enggak, lebih kayak whatever whatever happen, Hmm. kamu bisa memegang teguh kepercayaan kamu. Apapun yang terjadi di hidup kamu gitu, Hmm. di hidup orang lain gitu, kamu akan Se- tetap memegang teguh. Sebenarnya I don't know. Jawabannya I don't know. Karena aku nggak tahu ke depannya akan seperti apa kan. Tapi mungkin ini untuk clarify aja ya. Aku nggak merasa bahwa kekristenan tuh, misalnya I cannot say bahwa ini tuh 100% the truth. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi yang bisa aku bilang adalah menurut aku ini yang paling reasonable. Jadi dulu tuh ada seorang pemikir namanya Santo Agustinus gitu ya, dan dia mengemukakan, oh sorry bukan Agustin, Anselmus, dan dia tuh mengemukakan satu statement, judulnya namanya tuh Fides Quaerens Intellectum, yang artinya iman yang mencari pengertian. Nah, jadi dari situ derive lah istilah namanya reasonable faith. Satu istilah yang sangat dipakai oleh salah satu apolog paling terkenal sekarang gitu, bahwa meskipun kita nggak bisa bilang bahwa agama Kristen nih 100% benar gitu, sama seperti kita membuktikan mouse ini ada misalnya. Tapi setidaknya dari argumen yang ada, dari bukti-bukti yang bisa kita lihat, baik a priori maupun a posteriori gitu misalnya, eh, kita bisa setidaknya conclude bahwa lebih reasonable Tuhan tuh ada daripada dia tidak ada. Jadi kalau misalnya ditanya apakah aku akan berpegang teguh dalam imanku, kedepannya aku nggak tahu karena bisa aja ada suffering yang begitu besar membuat aku tiba-tiba kayak Tuhan nggak ada nih misalnya gitu. Tapi even now misalnya ya, aku nggak bisa conclude juga dengan bilang bahwa ini paling benar semuanya salah. Tapi aku akan bilang bahwa menurut aku lebih reasonable untuk percaya ini daripada yang lain. How eksistensi Tuhan itu lebih reasonable daripada ketidak eksistensi ya, ketiadaannya. Ketiadaan Tuhan. I would say ini bersandar pada bisa dua ya, dari konsep Tuhan itu sendiri. Artinya argumen ini bersifat a priori, tidak bisa kita uh, lihat gitu, tapi berdasarkan penalaran kita. Atau a posteriori. Aku lupa ya posteriori atau a posteriori, tapi antara dua itu Posteriori. posteriori. Ya. Nah itu adalah sesuatu yang bisa kita
derive nih from nature gitu. Misalnya contoh teleological argument, fine tuning itu kan posteriori. Tapi ontological argument itu sifatnya a priori karena itu berdasarkan dari konsep Tuhan itu sendiri. Jadi mungkin itu sekali lagi kembali kepada argumen-argumen yang bagi aku sekarang banyak dipopulerkan oleh apologists yang tenar di internet saat ini. Yang paling tenar itu fine tuning ya? Yang Salah satu yang cukup cukup tenar tuh mungkin itu. tapi kalau yang paling klasik itu yang paling tenar klasik gitu, in a classic way Ya, apa? Anselmus ya? I would say sekarang yang paling terkenal itu adalah kalam cosmological argument. Karena William Lane Craig yang mempopulerkan itu nge-booming banget dan entah kenapa hampir di semua perdebatan yang aku lewati, yang aku lihat di YouTube selalu akan ada muncul argumen ini. Gitu. Mungkin teleological argument juga termasuk ya, cuman aku akan lebih leaning towards cosmological argument itu. Itu kamu argumen-argumen itu apakah diajarkan di sekolah? Enggak. Berarti kamu mempelajari sendiri. Mempelajari sendiri betul. Jadi Oh, banyak nyari di internet. ya, tapi that's amazing. Thank you. Tapi itu karena ada content creator kayak kakak juga gitu. Ya Oh, kayak jadi berani exposing trigger these nih. questions. Trigger ini Kumaila keliru nih. Tapi Gitu. kayak of all the arguments yang tersedia gitu. Hmm. Yang paling kamu pegang yang menurut kamu paling oke itu apa argumennya? Nah ini might surprise some people. Cuman aku malah nggak terlalu convinced dengan uh, moral argument. Bagi aku ya sejauh apa moral tuh objektif sih gitu. Jadi kayak misalnya dalam masing-masing agama aja, lu sempat highlight ini juga ya kak. Tapi di masing-masing agama aja moralitas itu bisa bertolak belakang. Gitu. Meskipun kita kayaknya we have this intuition to say that moral is objektif gitu. Kita tahu ya kan bahwa genosida dalam bentuk apapun terhadap siapapun itu salah gitu. Jadi kayak kasarnya memang kita punya this basic foundation. Misalnya kayak meskipun banyak agama tuh berbeda pemahaman terkait siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh, ya kan? Tapi kita semua memiliki pemahaman bahwa not everybody can be killed, gitu. Ada batasannya. Tapi siapa orangnya, secara spesifik siapa, jenisnya seperti apa, masuk kelompok apa itu berbeda, gitu. Nah, jadi aku masih trying to figure out moral argument. Jadi aku nggak merasa itu terlalu kuat. Tapi yang paling kuat menurut aku malah argumen yang sifatnya tuh philosophical. Misalnya kayak contoh contingency. Menurut aku itu salah satu yang cukup kuat. Cosmological argument cukup kuat. Ontological argument menurut aku meskipun kelihatannya aneh dan menurut aku juga aneh dan gak jelas, tapi menurut aku itu cukup kuat gitu. Ya, ini menarik banget karena in my personal views dari semua theological argument yang paling lemah itu adalah yang bentuknya filsafat. Oke. Iya, maksudnya kayak apa ya? Iya iya gitu jadi kayak pengen gitu iya iya. Nah sedangkan kalau moral itu lebih ada apa ya? Lebih ada dampaknya gitu. Hmm. Kalau misalnya gini, eh, sesederhana, iya tapi kan apa ya yang suka dijadiin anekdot ya. Kalau misalnya ada ada nih anekdot ini. Makasih ya dokter udah bukan salah. Ada orang kanker, udah Ah, dirawat dokter terus sembuh. Terus dia nggak berterima kasih sama dokter, tapi dia berterima kasih sama Tuhan gitu. ya. Padahal Tuhan yang ngasih dia kanker dan dokter Iya. yang nyembuhin dia gitu loh. Itu kan, jadi masuknya kan di moral ya, di framework Betul, moral gitu. betul. Kayak Tuhan moralnya dipertanyakan, meskipun Ya. kalau misalnya kita anggap Tuhan itu ada, argumen moral tuh nggak membatalkan apa ya, tidak membatalkan eksistensi Tuhan, cuman jadinya Hmm. Tuhan itu ada tapi jahat gitu. Nah, Iya, iya. biasanya tuh orang-orang kayaknya cukup banyak ateis jalur moral ya. Iya. Dulu zaman dulu banget tapi ya. Aku tuh pernah bikin kayak survei kecil-kecilan gitu di Hmm. Instagram, di follower Instagram kayak pakai Google Survey gitu. Oke.
pakai Google Form. Terus ya nanya-nanya aja tentang sikap ketuhanan. Ya yang input juga nggak banyak kok karena waktu itu juga followernya nggak banyak. Ya. Tapi menariknya ternyata ada kebanyakan yang mulai skeptis atau keluar dari agama. Kebanyakan alasannya moral, kebanyakan alasannya sosial. Kayak Ya. ngerasa ini jahat itu jahat gitu. Ya. Mungkin kayak kayak cerita kamu juga gitu waktu SMP gitu. Karena Ya. sebenarnya kamu nggak setuju gitu. Terus jadi gue nggak mau percaya Tuhan. Ya. Moral. Udah gitu sama fine tuning itu sih. Ya Hmm. mungkin karena itu banyak apa ya? Itu kayak lebih lebih apa? Lebih ya mungkin kayak karena a posteriori sih. Ya. Udah ada nih gitu, tinggal Ya. tinggal dicari ke belakang dan ini ada nih yang bisa bikin fit gitu. Kalau misalnya ada penyetelnya ini jadi Ya. fit. Ya. 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 Itu kayak lebih make sense. Nah, Ya. kalau yang philosophical tuh kayak iya Pak iya gitu. Jadi Tapi, kenapa hmm, kenapa kenapa menurut kamu kontingensi itu bagus? mungkin pertama-tama karena ah, jadi kalau kita misalnya, jadi seperti ini uniknya ya. Contingency argument itu adalah bagian dari cosmological argument, argumen kosmologis ya kan. Tapi dia dikemukakan oleh Gottfried Leibniz kan. Jadi Leibnizian cosmological argument gitu. Um, dan satu hal yang menurut aku cukup kuat dari argumen ini adalah karena kita tahu bahwa ada namanya principle of sufficient reason, Oke. bahwa segala sesuatu yang ada itu tuh harus punya alasan kenapa dia ada. Nah, alasan ini bisa karena dia disebabkan oleh hal-hal sebelumnya, atau karena hal tersebut tuh harus ada dan tidak bisa tidak ada gitu. Jadi kayak contohnya, dan kita nggak bisa infinite regress. Jadi nggak bisa ini disebabkan sama ini. Karena kalau misalnya infinite regress, kita nggak akan ketemu sufficient reason itu. Mungkin analogi yang cocok adalah misalnya kita punya fotokopian dari apa ya, misalnya buku matematika kelas satu. Lalu kita tanya Peserta. itu, iya, lalu itu bukunya dari mana gitu. Oh, ada yang fotokopi. Oke, terus buku ini dari mana? Oh, fotokopi. Oh, ini dari mana? Fotokopi gitu. Kalau misalnya itu berlanjut sampai infinity, maka kita nggak akan mendapatkan jawaban yang cukup gitu. Yang kesannya tuh memuaskan secara logis tentang kenapa buku itu ada in the first place. Bahkan yang lebih menarik lagi, ini yang orang sempat lihat di YouTube ya. Um, Misalnya kita melihatnya ada bola warnanya merah gitu. Lalu kita bertanya kenapa bola ini warnanya bisa merah? Terus ada yang jawab, oh karena itu dijahitnya pakai misalnya dicat merah gitu, dicat merah. Oh, kenapa bisa dicat merah? Oh iya karena ada partikel-partikel yang membentuk cat warna merah ini. Lalu kita tanya kenapa partikel ini bisa ada? Kalau misalnya it goes on until forever, maka kita nggak akan menemukan di mana esensi merah ini sebetulnya bermula gitu. Nah sehingga menurut aku dengan kita melihat bahwa universe ini tuh ada, yang seharusnya dia kalau tidak ada juga nggak apa-apa kan, atau dia bisa ada dalam bentuk yang berbeda, it implies bahwa harus ada penjelasan di luar alam semesta ini gitu. Dan penjelasan dari luar alam semesta ini nggak bisa, maksudnya harus berhenti sampai satu titik tertentu. Karena kalau nggak kita akan terus sampai kepada infinite regresses, dan itu um, nggak akan memberikan kita penjelasan yang cukup tentang kenapa alam semesta ini ada in the first place. Sehingga dalam argumen ini aku nggak akan mengkategorikan Tuhan sebagai makhluk yang saat ini kita pahami gitu ya. Tapi setidaknya dari kita melihat contingency argumen ini kita bisa tahu bahwa alam semesta memiliki pencipta gitu. Dan setidaknya meskipun pencipta ini nggak fit dengan kategori kita misalnya, oh dia ini berjanggut punya apa misalnya nggak kayak gitu, tapi setidaknya dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menciptakan semua ini gitu. Dan the greatest maximal being I would define sebagai Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi pokoknya prima causanya Tuhan gitu. Hmm. Nah, kalau aku boleh bantah dikit gitu. Ya. eh, kenapa kenapa kita harus bisa punya sufficient reason gitu? Itu harus apa ya? Nggak bisa diterusin tanpa batas gitu. Kalau misalnya Hmm. infinite nggak bisa karena kita nggak akan dapat sufficient reason. Tapi kan itu alasannya karena asumsinya itu karena sesuatu harus memiliki penyebab gitu. Ya. Nah, kalau misalnya eh, asumsi dasarnya ya emang nggak semua hal memerlukan penyebab gitu. Hmm. Jadinya kan kita nggak akan berada dalam kondisi
eh, kita harus cari terus penyebabnya sampai ke prima causa gitu. Ya, ya. Sebetulnya it might be, maksud orang bisa reason seperti itu, tapi I don't think kita membawa pemahaman itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak contohnya misalnya ada satu analogi yang cukup menarik. Kalau misalnya kita lagi berjalan di hutan, tiba-tiba ketemu bola, bola karet gitu ya. Kita pasti akan nanya, ini bola dari mana? Kenapa bisa ada di sini? Gitu. Oke, ya. Dan kalau misalnya bola ini kita perbesar sampai segede alam semesta, kita tetap itu nggak membatalkan pertanyaan itu, gitu. Nah dan ya kita pasti akan membawa logika ini kemanapun kita berada, gitu. Jadi kayak contoh kemarin aku sempat lihat satu TikTok, ada seorang ayah nih, dia ngerekam anaknya di meja, dan anaknya ini yang satu bayi di sini, yang satu toddler, jadi lebih besar. Lalu anaknya yang toddler nanya, Dad, why is Kevin here all covered in water gitu? Kenapa Kevin ini tiba-tiba datang di meja makan dengan kondisi udah basah? Gitu. Dan papanya cuman ngepen kameranya ke anaknya yang udah kuyup, dan dia bilang nggak tahu kenapa kamu bisa di sini, how are you here covered in water gitu. Dan menurut aku itu lucu karena all of us kita bertanya kenapa bisa ada anak ini duduk di meja makan badannya apa udah kuyup dengan air gitu. Nah jadi menurut aku kalau misalnya yang mau diserang adalah principle of sufficient reason itu, um, I would say itu undermines banyak banget enterprise ilmuwan, misalnya sains, ya. Karena ya kita mempertanyakan gitu, kenapa kira-kira ini bisa jatuh di sini? Kenapa kira-kira gravitasi bisa ada, ya kan? Bahkan the philosophical inquiry sendiri itu menjadi terserang di sana. Dan kalaupun misalnya premis dasarnya diterima bahwa segala sesuatu itu punya penyebab, tapi kan penyebab utamanya tidak harus Tuhan gitu. Oh ya Ya, teman-teman, ini aku bukan ini ya, aku bukan aku bukan kayak lagi membela ketiadaan Tuhan ya. Ini kayak lagi mendalami argumen ini aja gitu supaya 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 ya buat dibahas aja gitu. Eh, tapi kan balik lagi, kalaupun premis dasarnya diterima bahwa segala sesuatu ada penyebabnya, eh, dan kita berasumsi bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadi penjelasan terakhir, tapi kan bisa aja misalnya apa ya alternatifnya, hmm, apa ya entitas transenden yang bisa jadi prima causa pasti disebut Tuhan. ya, Atau kalau aku pengen sok-sokan pakai prinsip prinsip kayak multiverse gitu-gitu itu kejauhan sih, aku juga ya. nggak. Eh, Ya, jadi tak- kalau hmm, premis itu diterima sembari menerima adanya prima causa, ya, jadinya ya masuk gitu. Tapi itu kan akan apa ya terdorongnya kayak itu ya jauh ya. hmm, Gimana ya caranya aku itu loopingnya bakal jauh banget untuk sampai ke Tuhan gitu. ya. Jadi bisa jadi kita udah nemuin jawabannya sebelum itu sampai ke Tuhan. Betul, betul, betul. Sebetulnya di sini aku setuju. Aku merasa bahwa argumen mengenai Tuhan itu punya tingkat spesifisitas yang berbeda, ya kan? Misalnya kalau kita ngomong moral argument, orang-orang yang misalnya mencoba membuktikan Tuhan ada mengenai moral argument, berasumsi bahwa Tuhan itu moral. Makanya makhluk yang bermoral gitu, makanya kita memiliki moralitas subjektif ini gitu. Tapi dalam kasus contingency argument, aku merasa ini hanya menunjukkan bahwa alam semesta itu butuh loh penyebab gitu. Dan di saat kita bisa menerima principle of sufficient reason ini, dan by the way, principle of sufficient reason, aku singkat PSR aja. PSR ini dipakai oleh banyak orang gitu, termasuk Schopenhauer gitu, menggunakan juga prinsip ini. Dan ini prinsip yang menurut aku cukup dipakai di mana-mana gitu. Di saat kita menerima prinsip ini dan kita bisa menyimpulkan bahwa argumen ini reasonable, itu memberikan sebuah landasan to conclude bahwa mungkin ada sesuatu di luar sana. Bahwa karena alam semesta ini contingent, ya kan alam semesta ini tuh ada, tapi sebenarnya dia kalau nggak ada juga nggak apa-apa, gitu. Atau dia kalau misalnya ada bentuknya berbeda pun nggak apa-apa, gitu. Di saat kita tahu alam semesta itu contingent, dia pasti membutuhkan alasan yang non contingent itu, alasan yang sebetulnya nggak perlu disebabkan oleh hal-hal lain gitu. Karena sekali lagi kalau disebabkan oleh hal lain itu akan berujung kepada sesuatu yang nggak terbatas gitu kan. Ya, Nah apa sehingga orang existence yang yang necessary ini gitu. Hmm.
eh nah, sebenarnya maksudnya kalau lihat dari sudut pandang ateistik gitu, Ya. eh ateis itu aku nggak yakin semua ateis mikirin ini juga sih. Mhm. Tapi eh, tapi kalau misalnya mau lihat dari sudut pandang ateistik, sebenarnya orang ateis juga tidak membantah kalau semesta ini ada penyebabnya gitu. Ya. Cuman penyebabnya bukan Tuhan. Ya. Ya, kalau agnostik bakal bilang penyebabnya nggak tahu gitu. Kalau yang ateis ya mungkin akan jump to no God of the gaps gitu. Ya, Ya. berarti Ya. ada karena ya bisa jadi bukan Tuhan atau eh ya atau apa hal lain. Ya. Ya. Em, Sebetulnya mungkin yang aku akan pertanyakan adalah sejauh ini aku nggak kebayang kira-kira kalau misalnya pencipta alam semesta itu bukan Tuhan, lalu dia apa? Gitu. Jadi lebih ke arah itu. Menurut aku yang mungkin harus dibuktikan oleh para skeptik adalah ada better reason nih daripada Tuhan, bahwa ada penyebab yang lebih baik daripada Tuhan. Aku pernah ngobrol sama seorang artis dan dia bilang, oh ini multiverse gitu, multiverse kan. Tapi Ya, menurut aku malah kalau misalnya skeptis aja tidak bisa memberi penjelasan terkait kenapa satu semesta bisa ada, gimana caranya dia bisa menjelaskan multi semesta itu? Gitu. Itu kan places a bigger burden nih, bahwa semesta ini nggak cuma satu, tapi udah banyak gitu kan. ya, Nah ya. sehingga menurut aku, ya itu tadi, um, I don't know what the alternative answer is gitu kalau misalnya bukan Tuhan. Dan menurut aku Tuhan di sini sekali lagi bukan, aku nggak mengkotak-kotakannya seperti Tuhan di Kristen atau Islam atau Yahudi, tapi lebih Jelas, ke arah creator itu. ya, yang Karena, jelas Tuhan itu adalah pencipta gitu. ya gitu. Ya. Dan eh jadi ya ya ateisnya sih sebenarnya tidak membantah bahwa ada penyebab gitu. Tapi Hmm. mungkin bukan conscious superpower being gitu. Ya, 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 Mungkin mungkin yang membuat semesta ini tercipta gitu. Mungkin bukan seseorang atau sesuatu atau suatu entitas transenden gitu, tapi ya, nggak. ya, ya. Terus kalau misalnya yang nomor dua apa? Ya, tadi kamu bilang apa sih? Argumen kosmologis ya? Cosmological ya. Nah, kosmologikal itu kenapa menurut kamu bagus? Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang belum familiar, cosmological argument itu argumennya cukup simpel. Jadi dia punya dua premis dan satu kesimpulan. Premis pertama adalah segala sesuatu yang bermula untuk ada pasti memiliki penyebab. Lalu yang kedua, alam semesta bermula untuk ada, dan kesimpulannya maka alam semesta memiliki penyebab. Nah, kenapa aku merasa argumen ini cukup kuat? Karena bagi aku premis satu dan dua ini adalah premis yang very very strong dan susah untuk dibuktikan. Misalnya, segala sesuatu yang bermula untuk ada pasti memiliki penyebab. Menurut aku sekali lagi ini logik yang kita bawa sehari-hari gitu, bahwa kalau misalnya ada hal-hal yang bisa ada tanpa penyebab, maka kita akan melihat itu muncul setiap harinya. Tapi faktanya aja enggak gitu kan. Bahkan ada aku pernah baca, aku lupa is it Stephen Hawking atau siapa yang ngomong. Dia bilang bahwa karena ada gravitasi, maka atom atau proton atau neutron tuh bisa ada dan tiada gitu di saat yang bersamaan. Dan some people merasa itu adalah bantahan yang cukup bagus. Tapi menurut aku di saat saintis ini bilang bahwa karena ada gravitasi, artinya dia sedang assuming bahwa ada penyebab nih kenapa proton ini bisa ada dan tiada di saat yang dalam waktu yang begitu cepat gitu. Nah sehingga menurut aku, um, ini common knowledge bahwa everything that begins to exist yang bermula untuk ada pasti ada penyebabnya, pasti ada penjelasan terkait kenapa benda tersebut ada in the first place gitu. Nah yang premis kedua, alam semesta bermula untuk ada. Nah mungkin ini akan lebih rumit ya, cuman um, there are two ways to explain this. Yang pertama dari segi saintifik dan yang kedua dari segi filosofis gitu ya. Dari segi saintifik, kita tahu bahwa alam semesta most certainly start with a Big Bang. Dan Big Ya, Bang masih terjadi sampai saat ini. Dan Big Bang itu ekspansi ya kan. Dan makanya kalau misalnya alam semesta ini ada selamanya, misalnya sampai masa depan, yang akan kita hadapi adalah heat death gitu. Di saat panas matahari itu tuh udah nggak bisa menghangatkan kehidupan sehingga semuanya mati gitu. Um, dari segi saintifik,
kita tahu bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, dan di tahun 2003 if I'm not mistaken, Alexander Vilenkin, seorang kosmologis yang cukup terkenal, itu conclude bahwa memang alam semesta itu bermula di Big Bang gitu. Jadi there is no escape gitu. Artinya kita we must face a cosmic beginning. Kita harus menghadapi alam semesta yang memang memiliki permulaan gitu. Mulai dari segi sainsnya. Tapi dari segi filosofisnya menurut aku it's impossible untuk kita membayangkan alam semesta yang past eternal gitu, yang nggak memiliki awalan. Karena kalau misalnya alam semesta nggak memiliki awalan, maka kita nggak akan bisa sampai ke hari ini gitu. Karena kan infinity dikurang berapapun jumlahnya tetap infinity kan. Itu sehingga kalau alam semesta tuh nggak memiliki titik awal, kita nggak akan bisa sampai ke sini. It would be an absurdity gitu. Nah sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa di saat premis pertama dan kedua ini benar, kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulannya juga benar gitu, bahwa alam semesta memiliki penyebab. Dan kalau misalnya alam semesta itu terdiri dari ruang, waktu, dan materi, maka pencipta dari alam semesta ini mesti tidak bermateri, melampaui batas ruang dan waktu, dan sangat-sangat kuat gitu. Aku nggak akan bilang maha kuasa ya, tapi sangat-sangat berkuasa untuk bisa menciptakan semua ini gitu. Sehingga berdasarkan deskripsi-deskripsi itu, kita bisa menyimpulkan a kind of creator, pencipta yang lebih spesifik gitu, pencipta yang nggak bermateri, ya kan, yang melampaui batas ruang dan waktu, dan very very powerful gitu. Dan bahkan aku akan bilang bahwa dia adalah sebuah kesadaran gitu. Karena kalau misalnya entitas ini nggak bisa memilih mau menciptakan atau tidak, maka alam semesta akan ada sejak dulu karena dia nggak bisa memilih gitu. Dan fakta bahwa alam semesta itu ada berarti dia menciptakan itu. Kebayang nggak sih aku menjelaskan dengan masuk akal nggak gitu? Gitu kira-kira. Ya, ya, philosophically speaking, ya. Yes. Tapi ya tadi sih, eh, ya balik lagi penyebabnya tidak harus Tuhan. Hmm. Terus lanjutannya apa? Ontologis Anselmus. Ontological argument betul. Tapi mungkin aku mau pushback sedikit soal yang tadi penyebabnya tidak harus Tuhan. Mungkin aku akan bilang bahwa sekali lagi ya, kayak apakah ada alternatif lebih baik yang bisa menjelaskan kesimpulan dari argumen ini gitu. Kalau misalnya kita mau bilang bahwa oke, ini bukan Tuhan gitu, tapi dia nggak bermateri, dia melampaui batas ruang dan waktu, dan dia sangat-sangat berkuasa, dan dia memiliki pilihan. Jadi it's a conscious being gitu. Jadi kayak what other alternative can we give gitu. Ya nggak sih? Kalau menurut lu gimana? Itu pandangan pribadi gue sih. Ya, biasanya juga gitu ya. Maksudnya kalau argumen teologis ini nggak nggak diterima, biasanya gitu ya. Terus alternatifnya apa gitu? Hmm. Ya, ya nggak ada. Maksudnya orang yang nggak menerima tidak punya beban untuk memberikan alternatif gitu. Hmm. Karena kan eh, beban pembuktian ada di pembuat klaim. Hmm. Aku Jadi boleh komentarin itu nggak? boleh boleh. Aku merasa itu salah. Jadi ada banyak orang bilang kayak atheists do not have to prove anything. Tapi bagi aku itu salah karena klaim positif maupun klaim negatif itu harus dibuktikan. Sama seperti kalau misalnya kita bilang misalnya ada orang mati gitu. Mati, lalu ada yang bilang ada yang bunuh. Lalu ada yang bilang oh ini nggak dibunuh, ini kecelakaan. Atau misalnya dia mati karena natural causes gitu. Dua-duanya harus membuktikan hal tersebut gitu. Bukan hanya sepihak aja gitu. Karena di saat kita melihat klaim positif maupun klaim negatif itu mengemban sebuah truth value kan, sebuah nilai kebenaran gitu. Jadi menurut aku ada orang-orang ateis yang bilang oh ya kita nggak perlu membuktikan karena buktinya ada pada pemberi klaim. Tapi kan orang ateis juga memberikan klaim bahwa Tuhan itu tidak ada. Bedanya klaimnya negatif aja. Ada juga mungkin yang bilang, oke, we cannot prove something doesn't exist gitu. Aku nggak setuju juga gitu. Karena ya kita bisa membuktikan huruf Z tidak ada di kata Ferrari misalnya. Itu kan kita bisa buktikan itu. Nah sehingga menurut aku hal-hal seperti ini tuh aku nggak setuju kalau menurut aku. eh aku pegang itu terutama di konsep-konsep yang unfalsifiable. Hmm. Kalau misalnya membuktikan huruf Z ada atau enggak kan gampang. Hmm. Atau kalau misalnya lihat tuh itu di rak piring nggak ada gelas ya, tinggal dicek rak piringnya Ya, ada tuh gelas gitu. ya. Tapi kayak Tuhan sebagai konsep itu ya emang ya maksudnya secara konsep itu offensive
unfalsifiable gitu. Hmm. Nggak bisa dibuktikan ada, nggak bisa dibuktikan ada. Kalau misalnya ada orang atau ada kelompok yang membuktikan ada gitu, yang menyediakan evidence dalam bentuk argumen, Hmm. dan tidak diterima, tetap aja yang menerima tidak punya beban untuk membuktikan, karena lagi-lagi rak piringnya nggak bisa dibuka gitu. Hmm. Hmm. I agree bahwa raktirnya nggak bisa dibuka. Tapi in the same way, theists have a claim bahwa Allah itu ada gitu misalnya ya. Dan we try to prove it. Ya. Mhm. Meskipun cara membuktikan tidak sama seperti kita membuka rak piring itu, menurut aku atheist juga memiliki beban yang sama gitu. Tapi sekali lagi sisinya berbeda, di mana theist itu claim bahwa have a positive claim, makanya atheists have a negative claim gitu. Makanya kan argumen anti Tuhan tuh dikembangkan juga gitu. Misalnya contoh uh, argument from natural evil gitu misalnya, ya kan? Atau misalnya argument from divine hiddenness gitu, ketersembunyian Tuhan. Itu kan upaya para ateis untuk bisa menjustify eksistensi mereka gitu. Dan Keadaan iya, Tuhan. ya ketiadaan Tuhan gitu. Jadi menurut aku um, maybe itu cara berpikir yang baru kali ya. Tapi menurut aku dari semenjak argumen-argumen ini dipelopori, orang-orang yang memang opposing dengan konsep ketuhanan itu berusaha untuk membuktikan juga Ya. gitu. Dan jadinya tuh upaya terbaik yang bisa, eh sebutannya apa sih, disbeliever atau unbeliever sih kalau yang Mungkin unbeliever. unbeliever, upaya unbeliever yang paling konkret tuh, aku rasa lewat ini ya, lewat science ya. Ya, Jadi makanya yang paling laku tuh ya argumen evolusi, ya, ya, sama sama fine tuning by pure chance ya. ya, Bukan fine tuning, maksudnya yang semesta terjadi by pure chance. ya, Itu menurut aku itu upaya terbaik ateisme sih. Karena kalau misalnya pakai pendekatan filsafat, ya, mau di filosofis kayak gini, terus misalnya mau sebut itu penyebab, kayak mau sebut itu prima causa atau itu apa, eh, dan kayak karena a priori jadinya penyebab itu Tuhan gitu. Nah, ya, sedangkan pasti yang sisi ateis mikirnya ya kan penyebab nggak harus Tuhan. Kita kan nggak tahu. ya, ya, Terus saya nanti pasti balik lagi gitu. Tapi kan yang the greatest being imaginable ya harus Tuhan gitu. ya, Yang bisa menyebabkan, kalau misalnya ada suatu being yang bisa menyebabkan semesta ini terjadi, ya berarti itu pasti Tuhan gitu. ya, ya, Ya akan muter-muternya di situ. ya, 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 ya. I somewhat agree. Uh, tapi mungkin Kak Komelo bisa introduce ya. Aku belum menemukan scientific evidence yang bisa conclusively bilang kalau Tuhan tuh tidak ada. Maksudnya Ya, kayak iya, misalnya kayak maksudnya yang mendiminish tidak ada. Dan persentase keberadaan Tuhan. I think I can safely say tidak akan pernah ada. Hmm. Yang ada ya gitu. Ah, Sebenarnya makanya menurut aku dari semua argumen yang paling kuat itu adalah orang yang jawab tidak diketahui. hmm. 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 Itu baru fit tuh sama sama konsep Tuhan as a concept. I see, I see, I see. Dan berarti argumen filosofis ketiga yang kamu argumen ya argumen Ontological. ya, oh ya ontological Ya. argumen itu Ya. kenapa menurut kamu bagus? Jadi argumen ontologis itu cukup unik karena banyak orang bahkan aku itu dulu salah mengerti. Maksudnya kayak gimana caranya kita bisa bilang kalau karena Tuhan bisa dibayangkan maka Tuhan ada gitu. Itu doesn't make sense gitu kan. Tapi setelah aku pelajari lebih dalam lagi, aku merasa ini argumen yang very very interesting karena pelopor dari argumen ini berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari konsep Tuhan itu sendiri, dari konsep being Tuhan itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman pelajari lebih lanjut di internet, teman-teman akan tahu bahwa ontological argument itu ada banyak jenisnya. Ada yang sifatnya konseptual, dan itu yang dikemukakan oleh Ansel. Ada yang sifatnya modal, nah, modalitas ya, yang dikemukakan oleh Alvin Plantinga. Ada yang sifatnya Gödelian, nah itu berbeda-beda gitu. Banyak banget yang bisa kita bedah gitu. Tapi mungkin salah satu yang aku paling familiar adalah conceptual ontological argument itu.
Di mana argumen ini premisnya sama ya. Tuhan itu adalah makhluk paling berkuasa yang bisa dibayangkan. Gitu. Jadi greatest being conceivable. Kalau misalnya makhluk ini bisa dibayangkan di otak kita, maka dia juga akan ada di kehidupan nyata. Kenapa? Karena eksistensi di kehidupan nyata itu lebih great daripada eksistensi di otak kita saja. Gitu. Jadi karena Tuhan itu tadi ya maximally great being, makhluk yang harus memiliki aku kalau ngomong makhluk aku salah, entitas yang harus memiliki kualitas paling berkuasa, paling hebat gitu. Maka kehadiran di dunia nyata itu lebih hebat daripada kehadiran di otak. Karena di saat dia hadir di dunia nyata, maka eksistensinya tidak bergantung pada pemahaman kita aja, gitu. Tapi dia independently exists over mind. Nah, beberapa sanggahan yang bisa diberikan oleh para skeptis adalah gimana kalau misalnya konsep Tuhan itu salah, nggak bisa dibayangkan, gitu. Misalnya bahwa uh, omnipotence Tuhan itu adalah sesuatu yang kontradiktif misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita berargumen seperti itu, maka kita tidak sedang melakukan apa yang diminta sama argumennya. Karena argumen kita minta kita untuk membayangkan makhluk terhebat yang bisa dibayangkan. Dan kalau misalnya makhluk terhebat itu bisa dibayangkan, maka it follows that it exists. Kenapa it follows that it exists? Karena existence in real life is greater than existence in the mind. Kasarnya seperti itu. Ini tau nggak, ini tuh mirip kayak jadi aku pernah nanya temenku yang Yahudi kayak how Judaism define God. Terus kayak God is an existence. Jadi nggak ada tuh, maksudnya nggak ada deskripsi sifat Tuhan yang deskriptif gitu. Kalau misalnya Tuhannya Islam tuh ada deskripsi yang deskriptif ya. Sedangkan Judaism nggak mendeskripsikan itu. Jadi kayak God is an existence. Nah, ketika waktu dia ngomong gitu, aku langsung ingat sama ontological ini. Ya. Menurut aku kayak kalau misalnya aku kayaknya ini bagian yang aku sulit untuk terima. Ya. Itu juga makanya di bagian kayak di konten aku itu aku potong ya. Yang bagian greatest-nya karena aku nggak ngerti kenapa itu harus di situ gitu. Karena apa ya? Kalau misalnya ada sosok terhebat yang bisa kita bayangkan di kepala kita, maka itu harus mestilah ada di realita. Ya kenapa itu mesti ada di realita? Nah oke. Jadi aku mungkin akan mencoba untuk membalikan gitu, bahwa kadang kan kita punya sosok Tuhan dan kita mencoba untuk kayak dia seperti apa sih karakteristiknya gitu. Tapi kalau misalnya kita go bottom up, kita putar balik bahwa dari karakteristik ini kita menyimpulkan dia Tuhan, menurut aku itu bisa masuk dalam argumen ini gitu. Karena kita tahu bahwa ada certain qualities yang lebih hebat daripada qualities yang lain. Misalnya contoh, kalau misalnya kita melihat ada orang yang bisa ngangkat 5 kilo dibanding 1 kilo, kita tahu bahwa dia lebih kuat. Kan? And hence, relative to that person yang lebih lemah, maka orang ini berkuasa, gitu, has greater power. Jadi kita tahu bahwa itu merupakan kualitas yang bisa kita ukur. Gitu. Nah, sama halnya juga dengan existence. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa membayangkan, jadi gini ya, banyak orang bilang, gimana kalau misalnya Tuhan itu gak bisa dibayangkan? Maka artinya, lu salah gitu. Karena entitas yang kita lagi describe ini adalah entitas terhebat yang bisa dibayangkan. Jadi kalau misalnya itu nggak bisa dibayangkan, lu nggak sedang memikirkan entitas ini. Masuk akal nggak sampai situ? Aku sendiri juga masih mempertanyakan existence sebagai konsep ya. Karena existence itu kan bukan kata sifat ya. Existence-nya itu kan adalah ya kata benda gitu. Jadi kalau existence itu dilekatkan pada suatu entitas, ya itu nggak bisa bikin entitas itu jadi lebih hebat gitu. Tapi kakak akan setuju kan kalau misalnya aku bilang ke kakak, Kak, aku ngebayangin, aku bisa bayangin satu lukisan yang bagus banget. Ini bagus banget. Aku misalnya melukis soal alam semesta,
aku gambar bintang dan galaksi-galaksi yang ada dengan detail. Tapi aku cuma cerita aja dan aku nggak realisasikan. Tentu aku nggak akan mendapatkan award for best imagination kan enggak. Gitu. Tapi di saat aku realisasikan itu menjadi painting yang beneran ada, lukisan yang beneran ada, barulah kita bisa bilang bahwa oh, oke ini this is greater than just the idea. Nah sehingga kembali lagi premis utama argumen ini adalah Tuhan adalah the greatest being possible. Dan if it is possible that this greatest being exists, maka dia harus ada gitu. Karena existence di kehidupan nyata itu lebih hebat daripada existence di pikiran kita saja. Karena kalau misalnya existence hanya di sini, maka keberadaan dia bergantung sama otak kita. Tapi kalau misalnya dia ada di dunia nyata, maka keberadaan tidak bergantung sama apapun. Gitu. Kira-kira Iya. seperti itu. Tapi jadinya yang aku terima tuh itu tuh menggampangkan gini loh. Kalau misalnya ada possibility that uh, Hmm. that greatest being exists, ya Hmm. berarti itu exist gitu. Padahal Ya, tadi di awal bilangnya possible gitu. ya, Yang possible ya belum tentu exist gitu. Tergantung seberapa besar possibility-nya. betul. Tapi ini the greatest being. Misalnya contoh gini. Um, apakah gimana mikirnya? Oh, misalnya, Aku masih tidak bisa menerima ketersambungan pemikirannya. Kenapa yang greatest being in the mind hmm, itu harus ada in reality sih. Maksudnya dari tadi tuh aku tetap tetap beneran. Gimana kalau misalnya hmm, greatest being conceivable-nya itu diganti hal lain gitu. misalnya apa? Ya, apa aja gitu. Coba kamu yang come up. Misalnya yang terkenal tuh pizza, ya kan? Pasta, the greatest conceivable pasta, misalnya gitu. Ya, maka the question adalah what makes this pasta great gitu kan? Apa yang menjadikan pasta ini sesuatu yang great? Apakah panjang pastanya gitu, makin panjang makin hebat kan? Atau apakah rasanya, gitu? Atau apakah em, isinya? Gitu. Kita kan nggak tahu secara secara konklusif apa yang menjadikan itu greatest gitu. Tapi sekali lagi existence, keberadaan sesuatu untuk bisa ada di dunia nyata, kita bisa tahu bahwa itu lebih hebat daripada hanya ada di otak kita doang. Dan kalau kita memikirkan the greatest possible, ya kan? Artinya kita tuh lagi bilang kalau uh, sebentar dulu kan. Jo, aku lagi rekaman. Kamu harus minta yang lain. Sorry, adikku pulang. Ntar itu dikat aja ya. Ya gitu. Ya jadi when we're talking about the greatest possible being, maka kita sedang mengasumsikan bahwa dia memang harus ada. Karena kalau dia tidak ada, ya artinya dia nggak ada greatest being possible. Misalnya bayangin gini, ada makhluk yang maha kuasa. Tadi kalau misalnya Hmm. sebutlah jangan a greatest being, sebutlah greatest pasta gitu. Hmm. Terus kenapa greatest pasta ini kan nggak harus ada. Greatest pasta ini tidak harus ada. Tapi kalau dia Tapi tidak dia harus, bisa dibayangkan. Maksudnya kita bisa membayangkan ada pasta yang paling hebat gitu. Kan emang nggak harus ada. tapi kalau misalnya dia tidak harus ada, maka dia not the greatest. Why? Karena tadi existence, necessary existence gitu ya. Bahwa dia nih harus ada, is greater than not having to exist. Kebayang nggak maksudnya? Aku akan kembali lagi ke Hmm. existence itu tidak membuat suatu hal menjadi greatest. Misalnya gini. Kakak bayangin ada orang yang kuat, super kuat misalnya gitu ya. Orang, manusia. Yang satu cuma ada di otak kakak, tapi yang satu beneran ada di kehidupan nyata. Kira-kira mana yang greater? Oh, yang beneran ada. Yang beneran ada gitu kan. Nah itu tapi kita cuma pakai dua kategori, kekuatan sama existence. Ya. Nah kalau misalnya kita bawa ini karena Tuhan gitu, dan kita tetap kita pertahankan existence ini, maka kita juga akan conclude bahwa dia ada gitu. Bahkan kalau itu tadi cuma orang yang kuat aja gitu, tapi sekarang kita bayangin the greatest possible. Jadi attributes yang dia miliki itu harus mentok gitu, mentok possible gitu ya.
Dan artinya kalau misalnya existence dia bisa dibayangkan, if it is possible, karena dia the greatest, and it means existence itu harus ada, karena kalau nggak dia nggak great, maka it entails bahwa Allah tuh ada, gitu. Aku masih tetap nggak merasa ini apa kebaca. Gitu ya. Karena lagi-lagi ya itu, maksudnya kalau kita konkretkan menjadi pasta Hmm. atau menjadi orang yang very strong gitu, Hmm. or anything, Ya. itu jadi bisa gitu. Hmm. Tapi ketika yang diklaim greatest being-nya itu adalah Tuhan Ya. secara a priori, itu emang susah sih. Hmm. Tapi kalau misalnya kita pikir bottom up gimana? Misalnya kayak jangan kita bilang bahwa kita nggak usah pakai kata Tuhan, tapi the greatest possible being exists, terlepas dia Tuhan atau bukan. Eh, itu masih terlalu abstrak. Tapi, Kayak hmm, greatest, kayak in what sense greatest? ya dengan atribut-atributnya tadi, gitu. Misalnya contoh power, kita tahu mana yang uh, mana yang lebih powerful dan tidak, ya kan? Dari segi misalnya intelligence, kita tahu mana yang lebih intelligent dan tidak, ya kan? Dari segi morality, assuming kita punya the same moral sense, kita tahu mana yang lebih moral dan tidak. Existence, dari segi keberadaan dan ketiadaan, kita tahu mana yang lebih hebat gitu. Nah, wouldn't that entail the same gitu? Maksudnya kayak aku berasumsi bahwa contoh pasta dan contoh orang itu lebih applicable karena kita kebayang makhluknya, Nah, iya. Nah, ya kan? sedangkan apa ya? Ini kenapa ini tuh kayak akrobat filsafat level dewa asik. Karena menurut aku ini permainan kata yang tinggi, Hmm. permainan definisi yang tinggi gitu. Kayak dari tadi aja kita bolak-balik soal Hmm. greatest, Ya. imaginable, conceivable, existence, yang itunya aja kayak masih bolak-balik gitu. Hmm. Jadi kayak permainan kata dan definisinya tuh kuat. Nah, tapi ya karena nggak apa ya? Karena nggak konkret. Nah, oke, aku akan mencobanya. Kenapa harus konkret? Ya kan? Karena premisnya bunyinya gitu, kayak kalau misalnya greatest being imaginable exists in the mind, that it would exist in reality. Hmm. Kayak why it should? Sebenarnya ini kayaknya tuh aku lebih ngerasa nggak eh, aku malah nggak setuju sama ini sih, sama premis-premisnya gitu. Kalau Oke. sesuatu apa ya, kan gini ya, jika Tuhan hanya ada dalam pikiran kita, Hmm. maka kita bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan yang ada dalam kenyataan. Dan karena Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan lebih besar, maka Hmm. mestilah Tuhan itu ada dalam kenyataan, bukan dalam Hmm. pikiran saja gitu. Ya. Maka dari itu Tuhan harus ada gitu. Ya. Nah, itu aku eh, susah benar. Dan ini menurut aku ini adalah argumen eh, teologis yang paling tidak communicable. Paling gak jelas ya. Benar. Iya, iya, Bahkan iya. meskipun di antara anggaplah ada bayangkanlah gitu. Ya. Ada dua teolog gitu Ya. yang mengkomunikasikan ini. Mungkin antara mereka berdua dapat. Hmm. Tapi kalau misalnya ada audiens itu udah pada ngawang semua. Hmm. Hmm. Tapi again ya, kalau aku setuju sebenarnya ontological argument ini susah. Ya. Karena aku pun tahu argumen dari aku SMP. Aku baru memahami argumen ini mungkin tahun ini ya, kayak oh ternyata maksud itu begini gitu. Cuman sekali lagi yang mungkin pengen aku tegaskan adalah kalau kita bisa membayangkan greatest possible being ini di otak kita, maka it follows that it exists gitu. Karena sama kayak misalnya kita bayangkan manusia lagi gitu ya.
Misalnya kita ada cowok, dia bermoral, dia kuat misalnya gitu, dia Harusnya yang misalnya. greatest dong. Ya, tapi kan kalau aku langsung pakai kata greatest, takutnya ntar dibilang abstrak. Jadi aku mencoba untuk pakai Ya, makanya yang lebih konkret. greatestnya misalnya eh gini, kalau misalnya aku membayangkan lelaki yang terhebat adalah Ya. lelaki dengan oh iya sih benar. Lelaki dengan tinggi badan 300 meter lah, enggak. 100 meter. Tapi kan itu tidak exist, berarti itu tidak Ya, greatest. ya, betul. Sedangkan misalnya the greatest imaginable itu ya udah 2 meter gitu. Nah, yang ya nggak jangan 2 meter, 3 meter gitu. Iya, Nah, tapi ternyata rekor dunia itu 2,5 meter anggaplah gitu. ya, Ya, ya. berarti yang greatest itu yang rekor dunia itu kan, karena dia Se- itu. Sebenarnya in terms of existence iya, tapi mungkin yang aku akan pushback adalah kenapa lebih tinggi berarti greater gitu. It just means taller kan, doesn't mean greater gitu. Jadinya, nah tambah lagi ada follow up question itu, jadi udah Hmm, nggak communicable, hmm, eh, permainan kata dan definisi yang tinggi, belum hmm. lagi nanti harus breakdown ya kenapa itu greatest gitu. Ya. Nah, tapi kayak makanya tadi aku sebut di awal, kan, maksudnya kayak in terms of existence, kita bilang existence ya. Maksudnya kayak we know that things that actually exist are greater than things that do not kan, Ya. gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita tadi sekali lagi membayangkan the greatest possible being, maka kalau kualitasnya harus mentok, existence-nya harus mentok, maka dia harus exist, bahkan bukan just exist tapi necessarily exist gitu. Di saat kita semua misalnya makhluk atau alam semesta ini ada tapi contingent, maka dia harus punya existence yang necessary itu gitu. Dan menurut aku malah ya ontological ini yang paling tidak membuktikan apapun. Oh gitu ya. Aku malah berpikir ini salah satu yang paling kuat Menarik ya. gitu. Aku tuh kayak eh ya menurut aku ini adalah argumen teologis yang paling nggak produktif, I yang see. sebenarnya dismiss aja lah gitu, kayak Ya. kayak sebelumnya yang kayak cosmological sama contingent itu gampang Hmm. dan kayak ya make sense kan, kayak menurut kamu itu cara berpikir yang instingtif dong, wajar kalau kita nanya penyebabnya apa gitu. Ya. Ya. Ini terlalu terlalu berat. Coba teman-teman yang dari tadi nyimak ontological argument, coba kasih inputnya gitu. Kayak Hmm. apakah ini buat kalian itu mudah gitu, mudah dicerna? Oh iya, Ya. paham. Ini adalah argumen yang kuat. Maka dari itu ini dapat memperkuat iman saya. Asumsi kalian beriman. Tapi kalau misalnya asumsi kalian tidak beriman, oh iya, argumen ini kuat, membuat saya yang tadinya tidak beriman menjadi beriman gitu. Ya. Atau gimana, coba Ya. teman-teman bisa bisa apa namanya, bisa kok komen ya. Kamu masih ada yang mau disampaikan nggak Ya. sebelum aku go on to Paling disclaimer aja, mungkin aja tadi aku yang juga menjelaskannya berantakan. but tau nggak, menurut aku penjelasan kamu oke sih, Hmm. oke. Karena aku takut itu juga gitu. Sedangkan kalau misalnya di kebanyakan teks-teks apologetics tuh malah lebih kayak iya iya Pak gitu. Ya, Kalau iya soal betul. bacaan. Iya betul. Ya, itu menurut aku itu yang paling paling nggak penting. Itu juga makanya kenapa argumennya aku cut. Ya kan, Hmm. yang Hmm. kamu kritik itu kayak Ya. aku melewatkan bagian kayak greatest imaginable. Hmm. Aku simplifikasi menjadi the most communicable argument gitu. Ya. 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 Ya benar sih, jadinya nggak lengkap dan jadinya mungkin aku malah jadi mengecilkan argumen teologis itu gitu. Padahal Ya. itu argumen yang paling hebat menurut kamu ya. Menurut aku salah satu yang paling hebat. Ya, ya benar. Tapi mungkin kesulitan untuk dipahami itu karena ya argumen ini sifatnya a priori, bukan berdasarkan pengamatan kita, tapi penalaran dari konsep Tuhan itu sendiri. Ya kan? Kalau misalnya tadi
contingency, kita mengamati bahwa oh ya, kayak segala sesuatu tuh memang harus ada penyebabnya gitu. Dan kalau cosmological kita tahu bahwa oh kayaknya alam semesta nih harus ada penyebabnya juga gitu. Tapi uh, ontological argument ini sifatnya tadi di a priori kan. Jadi lebih ke arah dari konsep Tuhan ini kita mencoba untuk derive keberadaan. Mungkin itu yang membuat dia jauh lebih abstrak dan sulit dibayangkan oleh banyak orang. Dan itu akan lebih sulit dicerna lagi sama orang yang eh, skeptis apalagi ateis ya. Ya, ya. Nah, terus tadi kalau argumen ya menurut kamu kan argumen paling lemah justru argumen moral ya. Kayak why is that? Bukan paling lemah I sih. see. Coba-coba jelasin. Mungkin lebih ke arah kalau misalnya aku ateis dan ada yang kasih itu, aku akan kayak nggak terlalu convinced gitu. Maksudnya kayak oke mungkin aja objektif morality itu nggak ada. Gitu. I would say that gitu bahwa ya ini misalnya instinctual drive kita aja gitu misalnya dan itu hanya untuk karena kita merasa spesies kita terancam gitu. Kalau misalnya dia bilang oh itu ya itu kan artinya subjektif. Kenapa kenapa spesies terancam tuh buruk ya? Aku kan bilang nggak tahu tapi rasanya itu seperti itu gitu kan. Aku jadi nggak akan terlalu convince kalau misalnya diberikan itu ke aku. Cuman again aku belum terlalu mendalami moral argument sampai sedalam itu. Bahkan yang misalnya counter yang paling terkenal yang berusaha dikasih itu adalah bukunya Sam Harris The Moral Landscape. Aku aja bahkan belum baca itu gitu. Jadi mungkin ini berdasarkan karena intuisi aku juga atau karena aku yang memang kurang mendalami argumen ini gitu. Tapi sebenarnya yang paling banyak dieksplor ya. Hmm, Yang paling banyak eksplorasinya itu argumen moral. Maksudnya hmm, ya kan ya, yang ya, juga kayaknya semua semua bukan semua sih. Banyak banget filsuf gitu. Ya mau filsuf modern, kontemporer, filsuf klasik, itu pasti pernah mengeksplor argumen moral ini. ya. Mungkin karena argumen moral ini punya bobot emosional yang lebih tinggi, ya kan? Karena ya di saat kita tahu, apalagi misalnya kita menjadi penerima dari apa ya kejahatan moral itu kita pasti akan lebih kena di sini gitu. Misalnya kayak kalau misalnya aku adalah orang Yahudi yang keluarganya menjadi korban misalnya Hitler gitu di Auschwitz, aku pasti ini akan pasti sangat berbeban berat di aku gitu. Mungkin itu menjadi salah satu appeal-nya. Dan mungkin yang kedua yang menjadikan argumen ini cukup populer adalah karena orang-orang merasa bahwa ya harus ada yang namanya kebenaran objektif gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa objectively bilang bahwa Hitler itu salah. Kalau dalam kasus Israel Hamas sekarang kita nggak akan, Israel Palestina sekarang kita nggak akan bisa bilang bahwa oh Netanyahu tuh jahat loh untuk bunuh anak-anak ini misalnya. Gitu. Mungkin itu yang menjadikannya jauh lebih personal dan reachable gitu ketimbang tadi argumen ontological itu. Dan mungkin nggak terlalu convince karena kita nggak tahu ini relatif terhadap konteks zaman atau enggak ya. Tapi misalnya ada ada yang ngerasa ya moralitas itu konstruksi sosial gitu ya. Itu Ya, ya evolusi sosial dan budaya gitu. Terus ya, ada juga yang misalnya yang bilang ya moralitas maksudnya kan ada nih debat aku nggak tahu kamu ngikutin apa enggak tapi kan kayak hmm, ada debat apakah kita benar-benar punya free will gitu. ya, Nah, misalnya kalau kalau sekarang penemuannya itu cenderung kita tuh ternyata determin gitu. hmm, Semua keputusan keputusan kita ya itu karena badan kita didesain untuk mengambil keputusan itu gitu loh. ya, Nah, kalaupun determinis gitu, ya itu kan berarti Tuhan kalau misalnya percaya creation, itu kan ya, berarti Tuhan create you that way gitu. ya, Itu mungkin. Terus sama eh moralitas objektifnya ini sih yang eh, mungkin orang yang beragama pun mereka bisa aware kalau misalnya ya moralitas objektif tuh tidak harus bersumber dari konsep ketuhanan gitu ya. hmm, Nggak perlu, maksudnya untuk mendapatkan moralitas objektif nggak perlu merujuk pada Tuhan. ya, Atau ada juga sih ini yang apa ya? Mungkin agak relativis nahilis gimana ya aku hmm, cara mendeskripsikannya. Jadi gini, ketika kita bilang sesuatu itu baik secara moral, hmm, apakah itu baik memang esensinya baik atau karena
Tuhan yang bilang begitu. Kalau Ya, emang iya Tuhan bilang itu baik, berarti kan itu moralitas yang subjektif pada Tuhan. enak. Iya benar, yang subjektif Ya. pada Tuhan gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya ternyata enggak gitu, ya berarti moralitas ya independen dari Tuhan dong, nggak relevan. Hmm. 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 Gitu Hmm. juga Hmm. sih. Yang moral ini paling gampang dibelok-belokin ya, Ya, karena ya, hard case-nya banyak, contoh ya, nyatanya banyak dan ya. fleksibel. Kalau menurut aku pribadi, counter terbaik dari argumen moral ini malah bukan dengan kita mencoba mematahkan argumen moralnya, tapi dari kita menunjukkan bahwa ada bukti-bukti bahwa kejahatan tetap terjadi. Mungkin lebih itu ya. Karena menurut aku kalau misalnya tadi dibilang mungkin aja moral ini bersumbernya bukan dari Tuhan gitu. Aku akan kesulitan menerima itu karena di saat kita menerima moralitas ini, maka we're assuming ada lawgiver itu kan, ada seorang pemberi hukum gitu. Dan rasanya kalau misalnya alam semesta terjadi karena pure chance, agak susah untuk kita bisa mendapatkan hukum itu gitu loh, hukum moral secara objektif ini. Mungkin kita bisa bilang bahwa ini apa ya, merugikan spesies manusia gitu. Tapi why is that a bad thing ya? Why is manusia mengalami kerugian atau kesengsaraan a bad thing? Gitu? Apa karena kita nggak suka gitu? Karena berasa nggak enak gitu kan? Mungkin yang lebih kuat dan ini mungkin masuk ke argumen yang bagi aku cukup kuat against ketuhanan adalah problem of evil itu, Ya. dimana kita bahkan gue struggle dengan argumen ini gitu yang kayak iya ya kalau misalnya I'm believing in a certain God kan, gue Yang kamu percaya. enggak itu yang kamu galauin problem of evil itu apakah yang kamu galauin waktu SMP? No, jadi Oh, waktu aku SMP sekali lagi it's driven more by emotion, by kayak aduh gue nggak mau deh sama yang gini-gini gitu. Tapi malah gue baru tahu argumen itu setelah gue udah jadi orang yang beragama lagi gitu, jadi yang percaya Tuhan gitu. berarti berarti aku rasa that's all ya nggak sih, kita udah berapa menit nih ngobrol? Gue nggak tahu karena kita lanjut dari yang sebelumnya. Tapi Oh, ya. kayaknya tadi berakhir di jam 9. Jadi udah sejam setengah kayaknya. Dan apa namanya? Mungkin aku bisa aku boleh nanya yang terakhir. Aku tuh pengen nanya fine tuning tapi kayaknya eh, nggak tahu. Tapi pasti kamu, bentar. Aku udah dengar bantahan kamu sih. Ya udah. Aku aku kalau fine tuning lebih ke arah aku bukan orang yang banyak diving into science sebetulnya, science yang IPA ya gitu, misalnya kayak fisika, kimia, biologi dan segala macamnya. Aku nggak terlalu diving ke sana. Sehingga kalau dalam konteks teleological argument, aku tahu bahwa berdasarkan yang aku dengar, sekali lagi aku belum diving ke dalam, berdasarkan dari yang aku dengar, memang konstanta alam semesta ini very very fixed in place. Ya kalau dia lebih besar atau lebih kecil sedikit, semua ini bisa relapse gitu, bisa tidak ada gitu kan. Tapi buktinya ini ada dan sustain gitu. Nah aku tahu itu, tapi kalau disuruh menjelaskan kira-kira apa nih, konstan nggak tahu. Jadi lebih ke arah aku tahu secara umumnya, tapi aku merasa aku belum terlalu mampu untuk bisa menjelaskan argumen ini in more detail. Dulu tuh zaman aku nggak lama baru abis lulus kuliah, aku Hmm. ambil short course. Hmm. Eh, Jurusannya itu eh, short course beberapa bulan. Ya. Karena itu filosofi, science, nggak tahu mana dua nih ya, pokoknya filosofi, Ya. science, and religions. Puter-puterannya tuh di sini, Ya. ditambah lagi yaitu ya evolution, creation, ditambah lagi yang penjelasan yang sangat ekstensif tuh itu sih awal-awal mula semesta. Tapi Ya. aku paling kebeli gitu, kayak paling ketarik sama fine tuning itu sih. Makanya Fine tuning ya. makanya di konten aku bilang fine tuning tuh bagus banget. Betul. Sampai masukin yang Sheldon. Iya, iya, iya. Karena kan aku suka series The Big Bang Theory dan suka yang Sheldon. Terus pas Ya. Ya. Sheldon make itu, dan Sheldon tuh specifically make itu buat meneguhkan iman mamanya yang lagi goyah. Iya betul. Ya, Iya betul. Ironis. benar-benar gitu. Iya. Seorang ateis ateis songong gitu ya, yang suka mendebat pendeta di gereja. Iya.
Tapi pas lihat mamanya galau gara-gara imannya goyah gitu, mulai mempertanyakan Tuhan, dia malah meneguhkan iman mamanya gitu. Iya betul, iya betul, Scene yang manis banget gitu. iya Dan betul, Sheldon pakai theological argumen itu kayak iya, gitu. Terus kan iya. dia tumben dia jadi apa ya, karakter yang baik ya. Biasanya kan kayak Sengak kan nyebelin. sebenarnya nyebelin. Iya benar, iya benar. Tapi I understand why sih, karena mungkin I feel like ada beberapa orang yang mungkin memang lebih condong kepada argumen yang sifatnya konkret, yang kita bisa lihat gitu. Mungkin itu Kak Kumail, ini nggak salah ya, ini kayak kecenderungan orang aja gitu. Dan Aku mungkin, aku punya kecenderungan kuat ke materialism. iya, nah sementara mungkin karena ini kita berangkat dari titik yang berbeda ya, aku merasa ada something di luar material world itu gitu. Meskipun belum tentu Tuhan ya, tapi ada sesuatu di luar sana gitu. Hence, kenapa argumen ontological, cosmological dan Itu uh, menarik buat kamu. menarik dan contingency argumen itu menarik buat aku gitu. Karena bagi aku, iya juga gitu. Ini adalah pertanyaan yang science tidak bisa, Ya. ini asumsi ya, science tidak bisa jawab gitu. Karena mungkin kita mencoba untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda gitu. Dan satu jawaban tentang origin alam semesta ini terletak pada filosofi gitu. Dan itu waktu lagi online course itu kan beberapa bulan ya dan online itu Ya, dari eh, penyedianya tuh University of Edinburgh. oke. Dan aku inget banget pas lagi bagian ini nih, bagian yang philosophical. Ya, Ya ampun, pengen skip sumpah. ya, gitu Ya, ya. kan aku nggak mau skip karena nanti pas lagi tugas ngerjain esai atau apa nanti aku nggak bisa Ya, ngerjain. ya, ya, Nah, ya, ya. makanya fine tuning itu menarik banget buat aku karena kayak ada nih buktinya ini Ya, semua seimbang, ya, kayak hukum fisika konstan dan bisa sustain this universe gitu. ya, betul. Ya, betul. Dan saat itu tuh dan yang nyampeinnya, jadi emang Hmm. yang nyampein bagian yang filsafat-filsafat ya ya filsuf gitu ya. Ya, Yang bagian sainsnya ya emang disampeinnya sama saintis yang kebetulan deliverynya bagus banget gitu. hmm, Terus hmm. kayak wah ini cakep banget. Terus yang tadinya aku udah kayak ini skip aja kelasnya apa ya apa cancel aja ya biarin deh gitu. Nggak aku selesain kuliahnya gitu. Ya, Tapi pas udah nyampe masuk ke bagian sains gitu, ini cakep. iya, Karena iya, pas iya, masuk di bagian agama ya itu biasa lah gitu. Maksudnya iya. ya emang begitu gitu. Masuk filsafat mulai kayak, aduh ini akrobatik sekali gitu. Akrobatik sekali. What are we doing here gitu. Iya, Aku waktu itu kayak ngerasa gitu, iya ya oke, ya oke. iya, iya. Aku malah kebalikannya. Aku kan sekarang kalau kerja naik commuting dengan transportasi umum kan, itu butuh waktu. Aku malah suka dengerin ini. Ada satu channel yang mungkin aku pengen rekomend ke teman-teman juga. Kalau kalian pengen tahu, judul nama channelnya itu Majesty of Reason. Majesty of Reason. Nah, dia agnostik yang punya, tapi dia tuh eh, mengupas argumen ketuhanan dengan sangat-sangat baik gitu. Tapi dia nggak bilang benar atau salah. Dia cuma mengupas berdasarkan gimana argumennya dikembangkan, penjelasannya kayak gimana, dan dia tuh uh, Majesty of Reason. Dia pernah bikin video 12 jam untuk menjelaskan argumen-argumen Tuhan Aku ini. tahu, aku nggak pernah nonton, tapi aku Uh, tahu pernah pernah ada, maksudnya pernah nemu ada yang share. Wah ini ada ya, orang share 12 jam ya, gitu. ya, ya, dia kayak gitu. Dan menurut aku itu menarik kalau misalnya teman-teman pengen tahu Isinya penjelasannya jauh itu lebih ini. kan 12 jam tuh isinya penjelasan tentang argumen. Iya, daging Argumen. itu daging gitu. Dan bagi aku Kamu itu nonton menarik. 12. Kenapa? Kamu nonton 12 jam 12 Enggak, jam. enggak, enggak, enggak. Aku itu dia mencoba menjawab kayak serangkaian argumen yang membuktikan Tuhan gitu. Nah, tapi aku lebih Dan dia nontonin dan dia ateis ya atau agnostik. oh dia Jadi agnostik. Jadi jadi dia juga akan attack argumen ateisme. membantah. Kenapa? Jika menjelaskan 12 jam itu dia membantah atau Jadi di saat posisi dia adalah dia merasa ada good arguments for theism, tapi ya ada juga good arguments for atheism gitu. Dan di oke. sisi yang sama ada bad arguments for theism dan ada bad arguments for atheism. Jadi dia berdiri di tengah nih sebagai seorang agnostik yang dia nggak tahu. Tapi aku nggak tahu dia umur berapa. Kayaknya nggak mungkin 30 ya, 20 something. Dan dia
bisa menghasilkan video selama itu sepanjang itu menjelaskan dengan serunut dan sedetail itu. Jadi kalau kalian pengen tahu soal argumen-argumen Tapi ketuhanan, I just give reason. kenapa kamu tadi bahas umur ya? Karena Lah, kelihatannya dia masih muda banget. iya, karena maksud aku nggak tahu dia profesinya apa gitu. Tapi maksudnya untuk dia bisa semudah itu dan menguasai sebegitu banyak materi itu tuh very very interesting buat aku. Interesting. Gitu. Tapi emangnya kamu kira aku umur berapa? Wah, nggak ada yang orang ngomong kayak gitu. Ini forbidden questions ya. Ya itu baru forbidden question. Tapi aku honestly think kakak, menurut aku ya, aku kira early twenties gitu. Early twenties dan aku malah kira baru lulus kuliah gitu karena baru mulai bikin kalau nggak salah 4 tahun lalu ya atau 6 tahun lalu sih YouTube channelnya. Setahun lalu. Iya Se- forbidden se- questions kan? baru setahun. Hmm? Oh I see. Kalau aku salah aku nggak mau verifikasi loh soal usia. Oh, iya kok. Aku juga mau ngebiarin aja. Iya 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 benar. Iya benar. Aku menikmati kesalahan orang dalam menebak aku. Meskipun itu seringnya tidak menguntungkan, sering tidak nggak sering sih. Kadang nggak menguntungkan. Kayak misalnya bocil so tahu gitu. Iya iya Terus aku mikir aduh yang komen juga paling yang bocil sebenarnya yang iya komen. iya iya benar iya benar. Atau misalnya aku ngelamar kerja terus ditanya udah punya pengalaman kerja belum gitu. Iya. Kayaknya itu Artinya mengasumsikan aku fresh grad gitu. iya iya. I guess in some place it's a good thing ya karena orang-orang kayak oh, ini masih muda bisa berkarya dengan sebegitu luasnya. Ya, jadi kita terima saja masih muda. Oke, Iya betul terima betul. kasih banyak Darren ya. Kita berbincang-bincang hingga larut malam. Ya, semoga tiduran nyenyak. Semoga teman-teman yang nyimak juga bisa apa ya, bisa menerimanya dengan baik, bisa mencerna dengan baik karena itu tujuan kita berdua ya untuk mendeliver konsep-konsep abstrak ini. Dan ya semoga semoga nyampe. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, udah lah nggak usah nanya-nanya ya, aku nggak mau jawab. Kan forbidden questions ya. Jadi nggak boleh ditanyakan. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya tanggapan, sanggahan, atau misalnya punya stance yang pengen di-share juga, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mampir di channelnya Darren. Aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama Darren. Gak tahu nih siapa duluan yang bakal tayang gitu. eh yang tayang duluan, yang tayang belakangan traktir enggak kan. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.